Abang ini namanya Richard Siagian, umurnya 40 tahunan, orang Indonesia. Tapi sekarang dia lagi kerja jadi tukang tato di Philadelphia, Amerika. Bang Richard juga punya beberapa channel YouTube tempat dia upload karya-karya tatonya. Bisa dibilang memang YouTuber lah abang ini. Selama ini hidupnya normal-normal aja, tapi tahun 2015 semua berubah total. Awalnya dia kena infeksi saluran kemih parah, dan saking parahnya sampai-sampai dia nggak bisa kerja. Tapi masalahnya dia nggak bisa ke dokter karena nggak mampu bayar. Mahal banget biaya berobat di Amerika sana. Asuransi pun dia nggak punya. Jadi Bang Richard pun curhat ke bosnya, dan kebetulan si bosnya ini pernah juga kena penyakit yang sama, infeksi saluran kemih juga. Dan dia masih punya sisa obat yang nggak sempat dipakai. Dikasihlah itu ke Bang Richard. Besoknya Bang Richard langsung merasa mendingan. Jadi dia terusin tuh minum obatnya. Tapi pas malam ketiga dia kebangun dan badannya nggak enak banget rasanya. Semua kayak kegoncang. Dia sampai mikirnya apa ini gempa, tapi ternyata bukan. Emang cuma dia aja yang ngerasain. Badannya lah itu ngerasa gemeter semua. Tapi walau lagi sakit gitu pun dia tetap masuk kerja besoknya. Bang Richard ini punya kakak, perawat. Diteleponnya lah itu, nanyain soal obat yang dia minum. Dan kata kakaknya memang udah pas itu obatnya. Nggak apa-apa, lanjutin aja minum. Gitulah kira-kira. Tapi makin hari kondisinya makin parah. Punggungnya kayak kebakar, ginjalnya, sendi-sendinya semuanya kerasa sakit. Kupingnya juga berdengung-dengung gitu. Tapi dia tetap terusin minum obatnya, masih berharap sembuh. Dan akhirnya dia beneran sembuh. Infeksi saluran kencingnya sembuh, nggak sakit lagi sama sekali. Tapi Bang Richard malah jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya ini bukan yang kurang tidur gitu doang, tapi dia bener-bener nggak bisa tidur sama sekali. Tiap malam dia cuma rebahan doang, nggak bisa tidur, parah banget insomnianya. Dan waktu lagi sakit-sakit gini, tiba-tiba mamanya Bang Richard sakit parah, kritis. Jadi dia pun pulang ke Indonesia, mau jengukin mamanya selagi sempat. Dan waktu di Indo, akhirnya Bang Richard bisa ke dokter buat periksa, cari tahu kenapa dia nggak bisa tidur. Dan kata dokternya, ini insomnia. Ya memang insomnia kan. Kalau dia bisa tidur, semua penyakitnya bakal sembuh. Gitu kata dokter. Dikasihlah tuh obat tidur sama dokternya. Tapi sayangnya, obat tidurnya juga nggak ngefek. Berapapun dosisnya, dia tetap nggak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur, paling cuma 2 jam lah semalamnya. Dan itu pun jarang banget. Nih buat kalian-kalian yang belum tahu ya, tidur itu penting banget buat tubuh kita. Saking pentingnya, kalau kurang tidur terus-terusan, itu bisa bikin organ tubuh kita rusak. Bahkan bisa bikin meninggal. Emang seberbahaya itu. Jadi buat kalian-kalian yang suka begadang gak jelas, mending gak usah lagi lah, tidur aja lah. Dengerin tuh kata Bang Roma. Begadang jangan begadang. Dan Bang Richard tahu soal bahayanya kurang tidur ini, jadi dia pun mulai takut. Waktu terus berjalan. Sekarang udah masuk 2016, dan Bang Richard masih gak bisa tidur. Keadaannya makin parah. Bahkan sekarang dia udah gak bisa gerak lagi, cuma bisa rebahan di kasur. Bang Richard pun mulai bikin konten lagi di YouTube. Tapi kali ini bukan tato. Dia dokumentasiin apa yang dia alami dan rasakan selama sakit ini. Obat dari dokter juga udah nggak ngefek lagi, nggak ngefek sama sekali. Jadi dia mulai minta tolong ke internet. Bahkan dia bilang dia bersedia jadi kelinci percobaan buat para dokter karena udah pasrah lah dia. Dia terus bikin video, dan makin hari kondisinya memang makin parah. Setiap kali dia hampir tertidur, badannya kayak tersentak gitu dan kebangun sendiri. Bahkan kulit mukanya mulai ngelupas, bisa kelihatan ya di video ini. Saking putus asanya, Bang Richard bahkan bilang dia rela ngorbanin kakinya asal bisa tidur normal lagi. Waktu terus berjalan. Sekarang udah setahun penuh dia cuma rebahan doang, masih nggak bisa tidur sama sekali. Dan dia masih terus update ke YouTube sambil mohon bantuan. Dan akhirnya mental dia juga mulai terganggu karena insomnianya parah banget. Dia mulai ngomong ngelantur itu di video, mulai bahas hal-hal yang nggak masuk akal. HP atau cellphone atau cellular phone adalah salah satu cara mereka untuk menguasai kita. Di tahun 2016 dia upload video ini. Videonya gelap, hampir gak kelihatan apa-apa, dan isinya makin ngelantur. Aku ini seorang pengacara yang sangat terkenal dan mahal. Dan itulah video terakhir Bang Richard, karena organ-organnya udah terlalu rusak. Beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Penyakit Bang Richard ini namanya fatal insomnia, penyakit neurologis yang langka banget. Diduga sih karena efek samping antibiotik obat yang dia minum kemarin. Itu yang bikin dia kesakitan terus-menerus sampai nggak bisa tidur. Dan itu pun sebenarnya sangat langka juga.
Tapi memang namanya takdir ya, gimana. Dan sekarang Bang Richard udah nggak sakit-sakit lagi. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa tidur itu sesuatu yang kita anggap sangat biasa, tapi sebenarnya adalah anugerah yang harus kita syukuri.